Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan pemirsa sudah rally dalam beberapa hari terakhir menguat signifikan hari ini di atas 1% dan kembali menembus level psikologis di 6.900-an. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo selaku Branch Manager of YB Semarang Gocuang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Peter, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan hari ini juga kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan rally masih terus berlanjut. Penguatan terus terjadi dan hari ini apalagi penguatan signifikan di atas 1% dan sudah kembali menembus level psikologis di 6.900. Analisis secara teknikal, Pak, penguatan yang terjadi dalam 9 hari perdagangan beruntun dan akhirnya indeks harga saham gabungan sudah menembus level 6.900-an setelah tertekan dalam di level 5.000-an beberapa waktu lalu. Kalau saya lihat sih memang ini akan terus ya masih menunjukkan kekuatan rally nih Pak David. Jadi kalau saya lihat udah 6.900 ya ini ya tutupannya. Cuma nanti jam 4 juga belum tahu seperti apa. Tapi kalau menurut saya kok akan tetap bertahan. Area resisten utamanya ini kita berada di area 6.900 sampai 6.935 ini. Kemungkinan area resistennya di sana ya. Kemudian kalau potensi kenaikan lanjutan sih selama memang masih mampu bertahan di 6.760 sampai 6.800 kok saya lihat ya IHSG akan terus lanjut sih Pak. Cuman kalau saya lihat juga ada indikasi ini ya Pak ya, secara indikator itu mengatakan bahwa ini sudah mulai overbought ya. Oke. Jadi tetap harus waspada ya Pak. Amatin area resisten 6.900-935 ini sebagai titik krusial untuk perjalanan selanjutnya lah, lebih tepatnya begitu Pak. Baik, secara keseluruhan Pak Peter indeks harga saham gabungan masih melaju kencang ini Pak, meskipun data ekonomi kurang sesuai perkiraan, terutama di kuartal pertama yang rilis di bawah 5% sepertinya. Dan tampaknya para pelaku pasar cukup mengabaikan indeks harga saham gabungan kemarin memang menguat tipis pasca penutupan begitu, tapi hari ini kembali melaju kencang. Bagaimana Anda melihat posisi dan sikap investor? Apakah cukup mengabaikan rilis dari kinerja ekonomi Indonesia di kuartal pertama atau mungkin ada aspek lain yang memberikan harapan baru dan keoptimisan bagi para investor? Kalau saya sendiri melihat bahwa investor ini tampaknya mengabaikan ya Pak. Jadi memang karena lihat pelemahan ekonomi ini sudah diantisipasi lah ceritanya. Ya. Karena kan kita juga lihat bahwa dari PDB Amerika Serikat sendiri kan juga dirilisnya kan juga melambat. Jadi ya memang sama-sama investor melihat dia diabaikan ini kalau dari mereka ya. Kemudian kalau saya lihat lagi juga mungkin ya Pak, ini bisa jadi mungkin kita lihat juga seperti kayak BPJS sendiri kan juga mengalokasikan dananya itu. Ya, ada bisa jadi ada efek ke sana. Baik. Dan Antara sendiri juga ada berita juga untuk Danantara kan. Mereka juga akan mengalokasikan juga lah. Ini apakah memang berdampak? Investor pun juga menimbang-nimbang itu, Pak David. Oke, dari sisi sentimen global Pak, saat ini para pelaku pasar masih menantikan hasil pertemuan The Fed yang sudah berlangsung. Kalau tidak salah akan rilis Rabu waktu Amerika Serikat ini. Bagaimana Anda melihat sentimen ini terhadap laju penguatan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir pekan? Kalau saya lihat arah IHSG saat ini memang cenderung bergerak mix ya Pak ya. Memang modelnya variatif mix ya, rentangnya ya. Kalau ini kan udah tutupan 6.900. Cuman kalau menurut saya kok kita lihat lah antara 6.700 sampai 6.935, area-area akan ada di situ. Nah, pelaku pasar sendiri juga baru wait and see nih kalau saya lihat. Besok hari Rabu ini ya Pak ya. Jadi hari Kamis mulai berdampak kalau saya lihat dari suku bunga The Fed. Baik ya. Dan kalau kita lihat sendiri juga untuk global juga kita lihat terkait ketidakpastian ini Pak ya, kebijakan moneter AS ini mau seperti apa, kemudian perkembangan perang dagang mau seperti apa. Jadi ya baik, kita lihat sama lah Pak ya pada wait and see nih. Oke, di tengah ketidakpastian yang terjadi, rotasi sektor kembali terjadi Pak Peter. Saham-saham komoditas emas, saham-saham perusahaan emas hari ini kembali menjadi penopang terbesar, laju penguatan juga cukup signifikan ini. Bagaimana Anda melihat, sebelum kita mengulas dari sisi teknikal sahamnya, teknikal dari harga emas, peluang ke depannya lanjutan penguatan di tengah ketidakpastian yang masih terus berlanjut Pak Peter?
Iya sih, kalau saya lihat sih memang ini ya, kalau secara emas sendiri kan memang memimpin penguatan IHSG ya selama beberapa hari ini ya Pak ya. Kenaikannya bisa 2% lebih ya. Ya. Lonjakannya pun juga harga komoditas emas kita lihat sangat sangat rally ini. Mhm. Jadi kalau saya lihat ya memang secara teknikal dari harga emas sendiri peluangnya kemana? Kalau saya lihat kok melanjutkan kenaikan ke harga sampai mungkin bisa antara 3.400 sampai 3.500 US dollar nih Pak per Ya. troy ounce dalam waktu dekat ya. Mhm. Nah, kita lihat nih seperti apa nantinya nih. Baik, dan kondisi ini tampaknya menjadi perhatian investor Pak, terutama dari investor domestik. Kebetulan dari WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang menanyakan saham-saham dari barang baku ini. Kita pertama ke Bapak Purnomo terlebih dahulu, menanyakan saham Antam Pak, support dan resistennya. Hari ini melaju paling kencang sepertinya dibandingkan dengan beberapa saham produsen emas lainnya. Saya akan coba cek untuk Antam. Posisi saat ini menguat di 9,48%, di 2540, resisten dan support. Ya, ini memang saham primadona ya. Antam ini baru go to the moon ini Antam ya. Kalau saya lihat dari tutupan 2540, resisten Antam ini ada di 2670 untuk yang terdekat ya, Pak David. Jadi di resistennya di 2670, itu sekitar 5% dari harga saat ini. Kemudian untuk supportnya di 2410, Pak David. Baik, masih direkomendasikan buy tidak Pak? Untuk saat ini trailing stop, bukan momen baik untuk buy. Kalau untuk mau buy pun ya kita lihat tawar Pak. Kalau saya lebih baik tawar, tunggu koreksi Antam kira-kira ada di harga 2210 Pak. Baru kita mulai lihat untuk bisa buy on weakness lah ya. Oke. Ingin profit taking Pak dan buyback kembali untuk Antam? Sorry gimana Pak? Kalau level profit taking yang direkomendasikan, kemudian ingin buyback kembali untuk Antam. Oke, kalau untuk saat ini saya mau 2540 TP sebagian oke Pak, kalau menurut saya. Ya, ataupun bisa ditinggal juga uang untungnya ditinggal, modalnya kita ambil. Itu menurut saya lebih bijaksana untuk Antam ya saat ini. Baik. Nah, kalau misalnya memang mau buyback kembali, ini bisa ada di beberapa level ya. Satu bisa di harga 2340 boleh. Baik. Mau di harga 2210 boleh juga itu. Jadi beberapa itu dibagi ya Pak ya. Baik. Dari Antam kita beralih ke barang baku lainnya Pak. Ada Ibu Susi dari Bandung. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kali ini menanyakan saham BRMS Pak. Menanyakan support dan resistennya. Penutupan hari ini di 5%, hampir 6% di 396. Arah selanjutnya untuk BRMS Pak Peter. Wah, BRMS ya. BRMS menarik Pak. Itu stok pick saya tadi pagi. Ya. BRMS untuk resistennya ada di 416. Cuman ada resisten terdekat BRMS itu ada di 404. Ya, kalau misalnya dia bisa tembus dari 404, target berikutnya di 416. Oke. BRMS ya. Untuk supportnya BRMS itu ada di 376. Jadi di area-area itu Pak. Untuk kita ngomong support yang terdekat ya. Oke. Baik, rekomendasinya Pak, singkat saja Pak Peter. Rekomendasi kalau untuk saat ini BRMS mau beli atau kalau sudah punya, hold ya Pak. Kalau sudah punya hold, kita tunggu apakah dia bisa break 404. Baik. Ya, kalau misalnya dia nggak bisa, berarti sekitar 400 sampai 404 boleh di taking profit dulu. Kalau misalnya belum punya, saya lebih baik rekomendasi untuk tawar. Ya, saya lebih baik suka tawar itu di harga sekitar sebentar. Saya lihat posisi tawar di harga 380 sampai 390 boleh tawar area untuk BRMS. Ya, jawaban untuk Ibu Susi dari Bandung untuk BRMS. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan produsen emas, tapi nanti kita akan lanjutkan Pak Peter, kita akan jeda terlebih dahulu. Sekaligus nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.